Suatu hari, Pak Sudirman geram mengenai perlakuan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda tersebut memperlakukan rakyat Indonesia dengan semena-mena. Banyak korban yang berjatuhan. Hal ini membuat Pak Sudirman naik darah. Walah Pak, kenapa mandar-mandir begitu? Saya bingung, bagaimana nasib rakyat Indonesia saat ini? Tenangkan pikiranmu Pak, situasi seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana saya bisa tenang kalau rakyat Indonesia masih banyak yang menderita dan kelaparan di sana? Ya wes, ibu punya sedikit perhiasan, nanti dijual saja dan uangnya bisa untuk membeli makanan untuk para rakyat Indonesia di sana. Terima kasih ya Bu. Semoga niat baik Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, ternyata Pak Sudirman mengidap penyakit paru-paru yang sangat parah. Paru-paru yang berfungsi dengan baik hanya sebelahnya saja. Pak, sepertinya Bapak harus istirahat dulu. Tidak Bu, sebagai seorang pemimpin, saya harus memimpin prajurit-prajurit saya. Tapi Pak, Tenang saja Bu, saya akan baik-baik saja, percayalah. Sementara rakyat Indonesia sedang disandra oleh para company. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Duduk cepat, lebih baik kalian beritahu di mana keberadaan Sudirman. Mana Sudirman? Tuhan, kami tidak tahu keberadaan Jenderal Sudirman. Ini kesempatan terakhir kalian, di mana Sudirman? Kami benar-benar tidak bisa melihat Tuhan. Nenek, jangan berbohong. Kami tidak terima rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini. Di sisi lain, di Kesultanan Yogyakarta terlihat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kolonel Gatot Subroto, saya perintahkan Anda untuk menulis surat kepada Pak Sudirman untuk berhenti dahulu bergerilya untuk mengistirahatkan badannya yang sedang sakit parah. Siap, Pak. Saat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, Pak Sudirman semakin bersemangat melanjutkan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air Indonesia. Dan pada saat itu pun terjadi agresi militer Belanda II. Prajurit, ayo serang mereka. Mereka telah merebut tanah kelahiran kita, menghancurkan rumah kita, membunuh saudara kita. Kita harus mengambil bumi pertiwi dari tangan penjajah itu. Serang mereka. Allahu Akbar. Siapa? Allahu Akbar. Serang mereka. Setelah pertempuran sengit prajurit Jenderal Sudirman berhasil menangkap prajurit kompeni yang menyerah. Kolonel Gatot Subroto menulis surat dan mengirimkan prajurit untuk memberikan surat ini kepada Pak Sudirman. Akhirnya Pak Sudirman membaca surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini bukan supaya jangan mati konyol, tetapi supaya cita-cita adik tercapai. Meskipun buah-buahnya kita tidak turut memetik, melihat pohonnya subur, kita merasa gembira dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Pak Dirman akhirnya luluh. Beliau bersiap-siap berangkat ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno di Gedung Agung. Setibanya di Gedung Agung, Presiden Soekarno merangkul Pak Sudirman. Pak Dirman, selamat datang. Bung Karno. Silakan duduk, Pak. Ternyata ketika Bung Karno berada di Yogyakarta bersama Bung Hatta, mereka berdua ditawan oleh Belanda dan Yogyakarta pun jatuh ke tangan Belanda. Melihat hal ini, walaupun sedang sakit,
Pak Sudirman selaku pemimpin tentara memimpin pasukannya melaksanakan perang gerilya dengan gigih. Lapor Pak, persediaan makanan sudah habis dan obat-obatan pun semakin menipis. Kalau begini terus, kita hampir mati kelaparan Pak. Saya pikir hal itu tidak membuat semangat kita luntur. Kita pasti bisa melalui semua ini. Siap Pak. Akhirnya berkat kegigihan Pak Sudirman dan prajurit-prajuritnya, Yogyakarta berhasil direbut kembali dari tangan Belanda. Puncaknya, tidak lama berselang Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Pak, sepertinya Bapak kelihatan lelah sekali. Ya seperti biasa, Bu. Setelah saya memandu para prajurit saya sangat lelah sekali. Alhamdulillah ya, Pak. Berkat kegigihan Bapak dan para prajurit, akhirnya Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Bu, rasanya Bapak ingin berbaring dulu. Baik, Pak. Tiba-tiba, ketika istri Pak Sudirman menggerakkan tubuh Pak Sudirman, terasa tubuhnya sangat dingin, sehingga istrinya panik. Pak, bangun toh, Pak. Ternyata Pak Sudirman telah menghembuskan napas terakhirnya. Beliau wafat berselang 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Ya, jangan ikut. Akan duduk, Pak. Duduk lagi. Duduk mulu. Apa sih? Ayo mereka. Goblok. Ayo, serang mereka. Bu, ya udah.